Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 11 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Modus yang digunakan barang dibawa dari Riau. Penyeludupan sabu dalam jumlah besar berhasil digagalkan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu, Polda Sulawesi Tengah. Polda Kepulauan Riau membangun dapur SPPG di Batam untuk memenuhi kebutuhan gizi ribuan pelajar. Wakapolda Kalteng mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan komitmen Polda Kalteng dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Di informasi pertama pemirsa, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi mengapresiasi langkah cepat Polres Tangerang Selatan dalam mengungkap kasus penganiayaan anak di bawah umur yang berujung kematian. Seto Mulyadi juga menilai berkat sinergi berbagai pihak, salah satunya polisi pada tahun 2022 dan 2023, Tangsel mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Polres Tangerang Selatan melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus penganiayaan anak di bawah umur oleh orang tua kandungnya yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Kasus ini terjadi pada Juli 2025 dan disampaikan dalam konferensi pers pada Jumat 8 Agustus 2025. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang, didampingi Kasat Reskrim AKP Wiragraha Setiawan, serta dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi. Dengan menggunakan metode Scientific Crime Investigation, penyidik mengumpulkan keterangan dari 7 saksi dan 4 ahli. Penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu ayah korban berinisial AAY dan ibu korban berinisial FT. Penyidik mengungkap, ayah melakukan tindakan kekerasan sebanyak 6 kali, sementara ibu melakukan tindakan kekerasan 1 kali selama bulan Juli 2025. Motif kekerasan diduga bermula dari perkataan korban yang dinilai kasar oleh kedua orang tuanya. Ibu korban melakukan kekerasan dengan menjabak korban, dan ayah melakukan tindakan kekerasan berupa tendangan berulang kali ke perut bagian bawah korban, serta memasukkan anak ke dalam kardus bekas kulkas dengan cara dibanting. Korban inisial MA, laki-laki umur 4 tahun, ya, meninggal dunia. Saksi-saksi yang telah kami periksa dari perkara ini ada 7 orang saksi. Kemudian kami juga memeriksa 4 ahli. Jadi kami menerapkan metode Scientific Crime Investigations, di mana dalam penyidikan perkara ini kami memeriksa 4 ahli. Yang pertama yaitu ahli forensik mediko-legal atau ahli dokter visum dari Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang kedua ada ahli pidana. Yang ketiga dari KPAI. Yang keempat dari psikolog. Saat kejadian, tadi kedua tersangka ini tersulut emosi karena mendengar adanya pertengkaran atau cekcok mulut antara anak dan ibunya, sehingga kemudian tersangka yang pertama yaitu AY ini melakukan kekerasan terhadap anaknya, di mana diduga perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar. Usai melakukan tindakan kekerasan pada 25 Juli 2025, ibu korban FT yang juga merupakan pelaku sempat membawa anak yang sudah muntah darah dan mengalami kejang ke rumah sakit swasta di Tangerang Selatan. Namun korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari hasil pemeriksaan otopsi sementara, korban meninggal dunia diakibatkan adalah
kekerasan benda tumpul pada perut yang merobek tirai penggantung usus sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Kita sudah menyita 7 barang bukti, yaitu box plastik, sapu ijuk, sapu lantai, korek api berwarna hijau, kardus bekas korban dilempar, kemudian 1 setel baju dan 1 buah flash disk berisi rekaman video. Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Polres Tangerang Selatan mengambil langkah humanis dengan tidak menahan tersangka FT ibu korban karena masih memiliki anak perempuan berusia 1 tahun yang membutuhkan perawatan. Namun tersangka diwajibkan melapor kepada penyidik setiap pekan. Polri menegaskan akan terus bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai pengimplementasian catur prasetya dan tribrata, Polri siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis. Dari Tangerang Selatan, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Jatinangor, Kabupaten Sumedang berhasil mengamankan seorang pelaku penipuan dan penggelapan yang menyasar mahasiswa. Pelaku mengakui sudah 14 kali beraksi dengan modus meminta bantuan mengambil paket. Polsek Jatinangor Polres Sumedang berhasil mengamankan seorang pelaku penipuan dan penggelapan, yang mana korbannya adalah seorang mahasiswa. Kejadian terjadi pada Rabu 16 Juli 2025 saat korban dicegat pelaku di depan Indomaret Hagarmana. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat dan meminta korban membantu mengambil paket untuk kejutan ulang tahun istrinya. Setiba di lokasi, korban diminta meninggalkan tas berisi laptop, handphone, dompet, dan dokumen penting di motor. Saat korban turun, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku yang kami tangkap ini juga salah satu tersangka yang membuat resah para mahasiswa, para pelajar yang ada di seputaran kampus-kampus di Jatinangor. Tersangka ini sudah melakukan tindakan kejahatan sebanyak 14 TKP atau 14 kali dengan modus yang hampir-hampir mirip, yaitu menawarkan bantuan atau meminta bantuan kepada calon korban. Korban menitipkan barang-barang berharganya kepada tersangka yang rata-rata ditaruh di bawah jok PCX itu, makanya tersangka menggunakan motor PCX yang ukuran bagasinya besar sehingga muat untuk ditaruh laptop, ditaruh barang-barang berharga lainnya, handphone dan lain-lain. Setelah ditaruh di dalam motor, tersangka meminta bantuan kepada korban untuk melakukan sesuatu macam-macam. Ada yang mengambilkan sesuatu untuk atau barang untuk istrinya, obat dan lain-lain. Setelah pelaku meminta bantuan, kemudian tersangka berjalan ke tempat tujuan yang dituju oleh tersangka untuk mengambil sesuatu barang tadi, korban ditinggal begitu saja dan tersangka langsung kabur dengan barang berharga, laptop, HP milik korban yang sudah di dalam jok motor, sehingga korban tersangka ini sering melakukan hal tersebut kepada para korban. Dan kemudian kami juga sudah mengumpulkan barang bukti, yang mana barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian barang-barang bukti lainnya berupa laptop atau HP yang dicuri atau dilakukan oleh tersangka akan kita selidiki lebih lanjut karena sudah pasti barang tersebut sudah dijual.
polisi melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV dan keterangan korban. Pada Kamis 24 Juli 2025, pelaku ditemukan berkeliling menggunakan Honda PCX putih dan ditangkap tanpa perlawanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan atau 372 KU HPI tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Tersangka juga beralamat di Bojongloa, Kota Bandung, pagar lokasi. Ya, jadi memang orang sini ya yang mengetahui kondisi situasi tempat di mana yang menurut tersangka aman melaksanakan aksinya. Terbukti dari 14 korban ini berarti kan sudah banyak sekali baru ketangkap atau baru tertangkap sekarang. Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika menegaskan komitmen Polri memberantas kejahatan yang meresahkan. Ia juga mengimbau warga untuk waspada terhadap orang yang baru dikenal. Dari Humas Polres Sumedang melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, penyeludupan sabu dalam jumlah besar berhasil digagalkan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu, Polda Sulawesi Tengah. Tersangka diamankan di area kedatangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari ini kami Polresta Palu merilis hasil penangkapan narkoba kita pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 pukul 17.35 di Bandara Sis Al Jufri Palu dengan satu orang terduga pelaku MM dan barang bukti sejumlah 3 kilo 20 gram. Adapun modus yang digunakan, barang dibawa dari Riau dengan menggunakan pesawat lain, transit di beberapa kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Palu. Berawal dari informasi hasil pengembangan dari Polda Riau yang salah satu pelakunya sudah ditangkap, inisial A. Kemudian setelah dilakukan interogasi dari Riau mendapatkan info bahwa salah seorang pelaku sudah membawa barang ke Palu dengan menggunakan pesawat. Sehingga informasi itu disampaikan kepada kami Polresta Palu dan ditindaklanjuti oleh Sat Narkoba Polresta Palu. 6 paket itu dibungkus dengan kertas berwarna hitam. Kemudian dimasukkan dalam koper, ditaruh antara lipatan celana jeans. Jadi tumpukan-tumpukan baju paling bawah koper itu di tengah-tengah lipatan celana jeans itu dimasukkan. Jadi satu celana jeans itu ada yang dua paket, dan ada yang satu ya. Kita kenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.